di sini saya akan membahas tentang memahami bahasa gambar anak. Untuk calon guru dan para guru yang berkecimpung dalam pergaulan dunia anak-anak, khususnya di tingkat PAUD dan SD, sangat perlu memilih pemahaman yang mendalam tentang ungkapan gambar sebagai ungkapan bahasa rupa anak. Dalam pelaksanaannya, para guru yang melakukan proses pembelajaran sering mengabaikan dunia anak. Teknik atau metode dan evaluasi dalam proses pembelajaran tidak dilandasi pemahamannya tentang pendidikan seni rupa anak. Nah, bahasan berikut ini sangat bermanfaat sebagai pengetahuan yang akan merangsang para guru atau calon guru dalam mempelajari bahasa rupa anak. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu kreativitas layang pandang. Kreativitas berkarya seni pada umumnya berada dalam dunia anak-anak. Kreativitas merupakan salah satu potensi yang dimiliki anak yang perlu dikembangkan. Setiap anak memiliki bakat kreatif yang perlu ditinjau dari segi pendidikan. Kreativitas mempunyai beberapa ciri antara lain kepekaan, kelancaran, kewelesan, orisinalitas, elaborasi, redefinisi. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu ada bentuk dan sumber imaji. Kita berpikir, belajar, melamun, membaca, dan berkomunikasi merupakan kegiatan yang memanfaatkan imajinasi dalam prosesnya. Ada 3 bentuk imajinasi. Yang pertama itu paraimaji, image konkret, dan image abstrak atau bahasa secara ilmiah. Artinya, anak berpikir dengan perpaduan ke semua bentuk dan sumber imaji. Untuk yang ketiga itu ada puncak proses kreasi. Puncak proses kreasi terjadi tanpa sebenarnya kita sadari. Umumnya di ambang sadar dan ketidaksadaran kita. Di saat itu, kita lebih berpikir dalam rupa premaji semata atau diiringi ji konkret, terkadang diiringi secukupnya imaji abstrak atau bahasa. Kegiatan menggambar anak penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir dengan rupa atau membayangkan. Yang bersama kemampuan berpikir dengan kata atau yang berkembang belakangan akan memperlancar proses kreasi kelak di bidang apapun untuk anak. Yang keempat, komunikasi luar dan komunikasi dalam. Proses belajar sebagai proses komunikasi memiliki aspek komunikasi luar dan komunikasi dalam. Komunikasi luar terjadi di luar tubuh kita, tampak dari luar, dan telah cukup diketahui rahasianya. Adapun komunikasi dalam terjadi di dalam diri kita, tidak tampak dari luar, bahkan kita sendiri sering tidak menyadarinya. Sebab memang sebagian terjadi di ambang dan ketidaksadaran kita. Untuk menyatakan pikiran merupakan komunikasi luar dan perlu sadar rasional, logis, objektif karena perlu dimengerti orang lain. Proses berpikir merupakan komunikasi dalam yang teruntuk diri sendiri, di mana perasaan imajinasi, intuisi memegang peranan penting. Oleh sebab itu, perlu dibedakan antara menyatakan pikiran dengan berpikir, memaksakan berpikir yang merupakan komunikasi dalam, itu hanya boleh rasional logis saja, menyebabkan yang bekerja hanya kesadaran. Sedangkan proses kreasi umumnya terjadi dalam ambang dan ketidaksadaran dalam jangka panjang akan mematikan kreativitas anak didik. Untuk yang kelima, 5 citra manusia. 5 citra manusia berbentuk dari aneka kemampuan yang mana fisik kreatif, rasio imajinasi, perasaan gerak. Tak ada 2 orang yang 5 citra manusianya pasti sama. Dikenal respon correctness, yaitu saat
yaitu saat rasio atau belahan otak kiri lebih banyak bekerja dengan hanya satu jawaban yang benar. Sedangkan respon goodness, yaitu sang kreativitas atau belahan otak kanan yang lebih banyak bekerja dengan sejumlah kemungkinan jawaban yang sama bagusnya. Ada pula respon fitness, saat fisik lebih berperan dibantu perasaan dan gerak agar pemanfaatannya pas dan serasi yang merupakan kerjasama belahan-belahan otak kiri dan otak kanan. Untuk otak kanan lebih proses kreatif, perasaan, orientasi ruang dan waktu, gambar dan warna dan sebagainya. Jadi proses belajar mengajar tidak cukup hanya mencangkup teori dan praktika, perlu juga dilengkapi dengan imajinasi, perasaan, dan gerak. Untuk yang bagian B itu perkembangan anak. Yang pertama itu ada perkembangan indera-indera, yang mana ada rasa raba kulit, siap saat lahir. Yang kedua itu gerak dan keseimbangan. Yang ketiga raba rasa tangan, matra waktu dan ruang proses integrasi. Yang keempat culung, cerap, indera-indera. Yang keenam lihat atau baru jadi di usia 8 tahun, dinamis, matra ruang, waktu statis, matra ruang saja penglihatan. Untuk yang kedua itu ada pertumbuhan susunan syaraf dan otak. Bagian pertama susunan syaraf vertikal dan horizontal tumbuh kembang jadi matang. Yang kedua hemisfer kiri dan kanan keseimbangan dinamis. Nah, pembahasan ketiga cara berpikir anak, diantaranya ada masif, total partisipasi, bagaikan dalam mimpi, memungkinkan terjadinya proses kreasi, terus magi dan mit. Untuk pembahasan keempat, kerjasama indera-indera, yang digambar anak bukan semata apa yang dilihatnya, tapi merupakan hasil kerjasama semua indera-inderanya yang mana dirasakan oleh anak dan diimajinasikan serta dicetuskannya jadi sebuah gambar. Pembahasan yang kelima, trio fisik kreatif rasio. Ketiga kemampuan ini telah ada sejak semula dan berkembang secara terpadu. Pada masa bayi, dalam perkembangan terpadu, ia adalah kemampuan fisik. Pada masa anak, yang menonjol kemampuan kreatif. Pada masa remaja, seharusnya terjadi proses keseimbangan dinamis. Terpadunya ketiga kemampuan itu, fisik, kreatif, dan rasio. Pendidikan adalah usaha menumbuh kembangkan keterpaduan semua kemampuan itu, sehingga terbitlah menua seutuhnya. Apabila pendidikan benar, keseimbangan ini akan tercapai saat anak menjadi dewasa. Untuk pembahasan ke-6 itu pembinaan kreativitas. Berbeda dengan kemampuan rasio dan fisik, kreativitas tidak dapat dibina sendirian. Tak ada bimbingan tes khususnya untuk kreativitas. Kreativitas hanya akan bekerja apabila bersama dengan kemampuan yang lainnya, khususnya rasio dan fisik. Kreativitas hanya terbina jika tercapai penghayatan. Kreativitas juga hanya akan berperan serta dan terbina apabila ada cukup kesulitan. Untuk pembahasan yang ketujuh, proses belajar sama dengan proses kreasi. Dalam proses komunikasi, dalam kreativitas berperan besar. Proses belajar perlu mencapai penghayatan, terlibatnya trio fisik kreativitas rasio, khususnya seluruh 5 citra manusia umumnya. Anak memperoleh anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, pada anak-anak, hal ini terjadi secara ilmiah. Bagi anak, proses belajar adalah pula proses kreasi, eksperimen, bermain, ekspresi. Hal ini memungkinkan untuk terciptanya memori yang bermutu dan ini hanya mungkin apabila
imajinasi terlibat. Memori yang tidak bermutu atau hafalan misalnya merupakan memori yang kasar, otak cepat, penuh dengan paling mudah hilang atau lupa. Pembahasan yang ke-8, input, proses, output. Proses belajar dapat diumpamakan rangkaian input, proses, output. Pada masa anak-anak, yang penting bukan input atau apa yang diberikan guru atau buku, ataupun output atau hasil belajarnya, tapi terutama prosesnya. Masa anak-anak ini terlalu banyak ikut lomba gambar, kurang mendidik sebab anak jadi mementingkan hasil. Lomba gambar sebaiknya sekedar motivasi, bukan tujuan. Oleh karena itu, pemenang lomba gambar anak sebaiknya jangan hanya ada seorang juara 1, seorang juara 2, ataupun seorang juara 3. Sebaiknya ada sejumlah juara 1, sejumlah juara 2, dan sejumlah juara 3. Untuk pembahasan yang ke-9, mengapa metode alami untuk anak? Konsep pendidikan kita di masa lalu menganggap anak sebagai makhluk yang lemah, serba tidak tahu, dan karenanya kita para guru sebagai seorang dewasa yang sudah banyak tahu perlu mengajarnya agar jadi tahu. Kita ketahui bahwa kekurangtahuan kita mengenal adanya berbagai anugerah ini, jadi anak sebenarnya bukanlah bodoh tapi kita manusia dewasa yang justru kehilangan sejumlah anugerah tersebut sebagai akibat pendidikan yang salah di masa lalu. Jadi untuk pendidikan di masa anak-anak, tugas guru bukanlah terutama mengajar, atau karena ia sudah kehilangan kemampuan untuk menilai anugerah Tuhan pada anak-anak itu, tapi membuat suasana untuk memungkinkan anugerah Tuhan itu berkembang secara alami. Untuk pembahasan yang ke-10, mengapa sejak usia dini, mengapa melalui bermain, olahraga, dan seni, pendidikan sebagai usaha memadukan pertumbuhan dan perkembangan trio fisik kreatif rasio umumnya. Kreativitas khususnya perlu dimulai sejak usia dini. Ini karena pada anak kreativitas sedang menonjol, perkembangannya dengan dorongan bermain dan keinginan hendak tahu yang membludak, sehingga mudah tercapai penghayatan. Tuhan memberikan anugerah kepada anak hingga baginya bermain adalah pula belajar, bereksperimen, berekspresi atau berkreasi. Belajar sambil bermain sambil belajar, olahraga dan olah seni masih sangat dekat dengan bermain. Dan pada ketiganya penghayatan masih sangat mudah dan secara alami terjadinya. Tak heran apabila pendidikan dasar bagi anak di masa prasejarah sampai primitif adalah menari sekaligus adalah bermain, berolah tubuh, dan berolah seni. Alangkah majunya prinsip pendidikan nenek moyang kita dulu. Demikianlah untuk pendidikan anak, lalu dikembangkan metode pendidikan melalui bermain, oleh tubuh, dan seni. Itu ada bagian C. Selanjutnya bagian C, bahasa rupa gambar anak. Yang pertama ada eksperimen menggambar. Selama ini kekurangmampuan guru, orang tua, pembina untuk memahami bahasa rupa gambar anak bukan hanya menyebabkan orang dewasa menyambut gambar anak salah. Apabila dinilai dari sudut pandang orang dewasa, tapi dapat mematahkan gairah menggambar anak, dan secara tidak langsung ikut menghambat perkembangan kreativitas anak. Anak sedang belajar bahasa kata, sedang bahasa seni rupa sudah lebih dulu dimiliki.
Untuk yang kedua, mengapa melalui seni rupa tidak ada yang tidak suka menggambar? Apabila ada anak yang tidak suka menggambar, pasti ada sebabnya. Oleh karena itu, kegiatan seni rupa hampir selalu ada semua sanggar kegiatan anak. Di saat menggambar, eksperimen, ekspresi, kreasi melebur dalam permainan, menggambar yang sekaligus merupakan proses belajar. Kesemuanya menebur dalam penghayatan, di mana terlibat keseluruhan diri anak, terpadunya trio fisik, kreatif, serta ratio indra-indra, bentuk dan sumber imaji lengkap dengan film, dan nuansanya seakan apa yang digambarnya itu benar-benar dan bukan hanya tugas menggambar. Anak masih lebih berpikir dengan rupa atau gambar gerak daripada dengan kata. Pendidikan seni rupa perlu untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan dengan rupa yang bersama dengan kemampuan berpikir dan kata yang berkembang belakang. Penting artinya untuk memungkinkan proses kelak di bidang apapun kita berkiprah. Untuk pembahasan yang ketiga, sistem NPM dan sistem RWD. Gambar anak sering seperti pula gambar prasejarah, primitif, tradisional, dan pelukis pelopor lebih akrab dengan sistem ruang waktu datar atau RWD dengan aneka arah jarak waktu daripada dengan sistem naturalis perspektif moment of name atau NPM. Sistem naturalis perspektif moment of name atau NPM, orang dewasa yang aslinya dari barat dan hanya memiliki satu arah jarak waktu. Kedua sistem ini digunakan dalam seni rupa masa kini dan masa depan. Jadi bahasa rupa alamiah anak yang termasuk sistem RWD jangan dibunuh, tapi dilengkapi dengan sistem NPM di masa pertumbuhan dan perkembangan anak telah mencapai tahap tersebut. Yang keempat, keunikan anak. Setiap anak memiliki keunikan, tidak hanya menggambar persis sama, walaupun secara umum garis besar perkembangan gambar dan bahasa rupa anak banyak kesamaannya. Batas tiap perkembangan tidak selalu tegas. Suatu tahap dapat sedikit lebih lama, lebih cepat, lebih dulu, terlambat, memual, menyempit, tumpang tindih, atau terlewat. Untuk pembahasan kelima itu ada pengembangan daya cipta melalui aneka kegiatan seni rupa anak. Untuk bagian A-nya, kebebasan berekspresi dalam seni rupa anak-anak. Anak-anak di SD dapat melukis atau menggambar tanpa ragu-ragu. Kenyataan ini terutama tampak di tingkat PAUD, namun sejak anak-anak mencapai kelas 4, 5, dan terutama kelas 6, mereka secara berangsur-angsur menjadi sadar akan karya yang dihasilkannya. Spontanitas dan kewajaran berekspresi menjadi sirna. Demikian menurut Lowenfeld dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Creative and Mental Growth. Sejalan dengan itu, Maslow dalam Global tahun 1987 halaman 53-54 menghargai kreativitas anak demikian tinggi sehingga kreativitas yang menjadi salah satu ciri orang yang mencapai aktualisasi dari diri dipersamakannya dengan kreativitas anak kecil. Bagian B, seni rupa sebagai titik tolak sistem pembelajaran terpadu. Cara belajar terpadu sesungguhnya merupakan cara yang alamiah. Cara ini penting dipahami dulu, adalah cara belajar anak kecil yang dilakukannya melalui
aktivitasnya. Bermain peran merupakan sebuah contoh, misalnya dengan tema main anjangan atau rumah-rumahan tanpa sadar ada yang mengajari anak-anak belajar berbahasa, etika, bahkan agama, dan tentu masih ada pelajaran yang lainnya. Untuk pembahasan yang kecil, model pendekatan sinektik atau synectic approach. Pendekatan sinektik merupakan upaya menjadikan sesuatu yang biasa yang sudah dikenal baik menjadi aneh dan karenanya menarik perhatian. Dalam model ini akan diketengahkan 3 buah contoh yang merupakan jenis kegiatan serupa khusus untuk anak kecil, yaitu membatik, cetak relief sederhana, dan tarikan benang bertinta.